Halo guys, balik lagi dengan gue Mike dari channel Tech ID, dan kali ini gue bakal ngebahas produk dari Logitech yang bisa kalian lihat di sini. Ini adalah mouse G Pro dari Logitech, dan G Pro yang kali ini gue bakal bahas adalah G Pro Super Light. Jadi ini adalah G Pro X Super Light yang sering banget kalian lihat di pro player pakai ya. Mau Shroud, Tense ya, mereka kan pernah pakai mouse Logitech yang satu ini gitu. Dan gue bakal bahas untuk produk yang satu kali ini. Sebenarnya gak butuh bahas gimana amat, karena kita udah tahu dari segi fitur, dari segi siapa yang pakai, dan ya mouse ini tuh udah layak banget buat kalian bawa ke kompetitif nih. Soalnya kadang kalau kalian mikir wireless gak bisa dibawa kompetitif, dan di sini kalian tenang aja. Dan sebelumnya kita bahas untuk produknya ini, kita bahas dulu apa saja kelengkapan yang ada pada paket penjualan Logitech G Pro Super Light ini. Nah, seperti yang kalian bisa lihat, ini packagingnya premium banget ya. Seperti yang kalian bisa lihat, ini beda banget sama 403 yang bukanya kayak kotak biasa. Yang di sini ini bukanya kayak premium banget. Pertama kalian buka, langsung disuguhin kayak ngeliatin, wow ini mouse keren banget ya. Dan seperti kalian lihat, mereka ngasih kita banyak banget kelengkapan yang gue bakal jabarin satu-satu nih. Pertama kita akan mendapatkan satu buah buku petunjuk, dan selanjutnya kita dapat kertas putih yang biasanya ngasih tahu kita untuk kita hindari apa-apa aja, dan kasih kita juga petunjuk bagaimana cara menempel mouse speed di sini. Dan ada kertas putih di sini yang bertuliskan hal-hal apa saja yang dihindari juga. Terus ada stiker Logitech, terus ada kain buat ngelap ini mouse, kayak ini premium banget sih bungkus. Terus terakhir kita dapat grip type, jadi biar kalian gak terlalu licin gitu. Terus kalian akan dapatkan satu buah converter dari female output untuk USB Type A sama USB micro USB, sorry. Dan terakhir tentu kita akan mendapatkan satu buah kabel micro USB to USB Type A yang buat kita pakai untuk jadiin mouse ini kabel ataupun ngecas mouse ini. Overall secara desain untuk micro USB-nya ini gua lihat ini keren banget, kayak didesain sesuai dengan mouse-nya, nggak ngasal bikin untuk micro USB-nya aja gitu. Nah, setelah kalian sudah melihat kelengkapan yang ada pada Logitech G Pro X Super Light ini, kita bahas untuk fitur-fitur yang dia sematkan dalam pose ini. Dan untuk fitur-fiturnya di sini, pertama gue pengen bahas yaitu adalah sensornya. Di sini masih menggunakan sensor yang sama. Mereka menggunakan sensor Hero, yang dimana sensor ini tuh udah pasti akurat dan maksimal DPI-nya itu ada di 25.000. Jadi pasti banget ini udah akurat banget dengan respon rate itu sekitar 1000 Hz dengan 1 milisecond. So akurat lah, sama kayak mouse kabel yang ada di sini, yaitu G403 yang pernah gua bahas sebelumnya tuh dari Logitech. Jadi so far untuk sensornya di sini kalian udah gak perlu pikir pusing lagi untuk soal kenyamanannya lah ya. Jadi pasti kalian bawa kompetitif itu aman, dan gua bawa untuk gua main Valorant no delay sih, ini kerasa banget kayak nambah percaya diri gitu dalam pakai mouse ini gitu loh. Menurut gua Logitech tuh berhasil banget membangun dimana citranya sebagai mouse gamingnya itu kayak kalau kita pakai kayak kerasa nambah PD, nambah ya segalanya lah. Kayak gue merasa tadinya gue pakai G403 nembaknya ini cuma sekian, dan setelah gue pakai G Pro X Super Light ini jadi lebih tidak masuk akal ya gue nembak ya. Tapi tetap gue masih nyangkut di rank platinum di Valorant ya, nggak berubah sih memang ya. Dan kita bahas untuk fitur selanjutnya. Di sini karena namanya sudah jelas banget Super Light, jadi ini tuh ringan banget, hanya berada di 63 gram. So menurut gue mouse ringan satu ini udah enak banget buat kalian yang suka dengan mouse ringan. Terutama gue juga suka dengan mouse ringan, karena gue dulu sempet pakai ini mouse ringan juga nih, wireless juga nih. Cuma karena gue nggak punya budget untuk lebih explore mouse yang lebih mahal, jadi gue makainya yang itu. Dan fungsi Super Light ini apa sih bang gitu loh. Kayak orang-orang pikir ini hanya masalah preferensi gitu. Menurut gue ini bukan masalah preferensi. Dimana lu kalau main game, untuk lu yang mau terjun ke profesional, lu akan banyak banget ngabisin waktu untuk bermain game itu, ataupun game kompetitif, mau game MOBA terserah lu dah. Dan tangan lu bisa cepet capek kalau lu pakai mouse yang berat ya kan. Dan di sini ini solusinya. Kalian kalau dikasih mouse ringan Super Light gini, kalian tuh jauh akan lebih lambat, tapi tetap akan capek, tapi jauh lebih lama kalian untuk tahan lama dan tidak cepat capek lah istilahnya kalau kalian pakai lama-lama ya kan. Dan of course kalau pakai kabel itu akan sedikit nambahin beban dalam mouse-nya. That's why dia ngusung fitur wireless. Dan satu hal lagi yang gue suka dari mouse ini tuh desain mouse scroll wheel-nya ini bolong guys.
Kayak ya ini gak penting-penting banget, cuma gue pengen cerita aja kayak mouse scroll yang bolong di tengah itu kayak keren aja, kayak menambah desainnya gitu. Dan desain dari mouse ini overall menurut gue ya bagus lah, nggak ada ya ambiguous, namanya ambiguous, pokoknya ya ambix. Pokoknya dia bisa left handed bisa right handed gitu. Dan untuk pilihan warnanya itu dia ada pink, ada putih, ada hitam. Gak salah gue ada pink deh. Dan di sini kita dikiriminnya yang putih. Dan menurut gue putih itu bagus-bagus aja, nggak ada komplain dari gue. Kayak cepet kotor lah, apalah. Menurut gue so far gue pakai selama setahun mouse putih itu nggak ada masalah, walaupun tangan gue berminyak gitu. Dia juga masih menggunakan Lightspeed, jadi kalian bisa synchronize untuk RGB-nya di aplikasi G Hub. Kalian bisa synchronize misalkan kalau punya keyboard, kalian punya mouse, punya headset dari Logitech, kalian bisa synchronize untuk RGB-nya atau kalian setting DPI-nya di aplikasi itu. Jadi satu aplikasi untuk semuanya. Nggak perlu ribet-ribet download aplikasi yang berbeda-beda kalau misalnya punya produk ini, dan ini gitu. Oke, kita lanjut ke fitur selanjutnya, itu ada di soalnya untuk tabnya ini yang di bagian bawah itu yang bagian ininya nih. Nah, tabnya ini kalian ini bisa ubah yang bawaannya itu kan tulisannya Logitech. Nah, itu kan kalau di Game 403 itu kan tempat taruh pemberat ya. Dan di sini kalian bisa ubah yang dia logo Logitech menjadi tab untuk biar bisa lebih licin lah untuk pakai mouse yang ini. Jadi so far menurut gue untuk dalam paket penjualannya ini sudah cukup lengkap, komplit juga. Dan kalian juga dapat grip tab, dimana grip tab ini kalau kalian tempelkan pada mouse kalian, jadi itu nggak terlalu licin gitu. Jadi ini opsional buat kalian mau tempel grip tabnya atau enggak. Dan ini FYI aja buat kalian yang nggak pernah lihat mouse G Pro X Superlight-nya ini. Itu G Pro Super X ini tidak ada namanya bahan karbon kayak ini loh. Kalau di 403 ini masih ada nih karbon yang di sebelah kiri kanannya itu biar nggak terlalu licin. Nah, di sini kalian bisa tempel grip tab itu biar nggak, ya kalau buat kalian yang masih belum terbiasa lah. Tapi kalau untuk gua udah terbiasa banget nih dengan mouse yang nggak pakai grip tab, dan menurut gua jauh lebih efisien, jauh lebih nyaman menurut gua. Selanjutnya ini menurut gua untuk baterainya nih, baterai yang dipakai dari mouse ini tuh pemakaiannya tuh cukup lama. Gua pakai di 4 hari, 3 hari deh, 73% ya. 73% untuk 3 hari gua pakai tuh masih oke aja dan masih belum habis. Jadi menurut gua untuk baterai Logitech ini kapasitasnya cukup besar. Tapi gua nggak tahu karena nggak ditulis kapasitasnya berapa. Dan gua juga nggak bisa oprak-aprik ya. Oke, gue sedikit baca di websitenya Logitech, itu ternyata ada ditulis kalau pemakaiannya ini bisa untuk 70 jam kalau 100%. Jadi menurut gue 70 jam ini harusnya sih ya pemakaian non-stop nih. Jadi kalau buat kita yang nggak terlalu sering, paling ya kita main mentok 1 hari 8 jam lah paling banyak. Nah, kalau buat kalian masih ragu nih, mouse ini wireless gitu, apakah nggak delay gitu ya kan? Mouse ini tuh udah dipakai di beberapa banyak tim gitu. Ada Navi kalau kalian di CSGO, TSM, G2 dari EMEA ya kan, G2 itu dari EMEA nggak salah gue ya. Dan beberapa tim-tim lainnya. Dan kalau kalian mau cari pro player itu pro player banyak banget yang pakai mouse ini nih. Mau pro player luar atau pro player Indo itu banyak banget yang pakai G Pro X Superlight ini. Jadi kan kalian udah nggak perlu ragu sih harusnya. Dan kita terakhir akan bahas harganya di sini. Harganya di sini dibanderol di angka 2.200.000, dan kalau kalian hoki kalian bisa dapat angka yang lebih cantiknya lagi lah. Kalian cek aja di Tokopedia gitu. Tapi kalau kalian mau beli yang aman-aman aja, kalian bisa cek di link di bawah. Gue pasti ya taruh dari official store mereka linknya. Dan mungkin segitu dulu untuk review gue kali ini. Like kalau kalian suka dan subscribe channel ini kalau kalian rasa channel ini bermanfaat. And bye bye.